Karena Allah semuanya aku bisa melaksanakan sholat subuh begini. Nah, kalau di awal-awal kita berniat sudah berhakikat, apabila kita digelincirkan Allah Ta'ala di dalam kita ketidakhusuan, maka kita pun kembali lagi kepada hakikat kita. Bagaimana caranya? Karena mata yang membuat kita berfantasi melihat sajadah seperti ada gambar Ka'bah, wah seakan-akan di Ka'bah. Melihat sajadah gambar Masjid Madinah, seakan-akan di Madinah. Berhayal katanya tadi karena Allah. Nah, berarti masalahnya ada di mata. Jadi kalau awalnya berhakikat karena Allah, maka hakikatkan pula bahwasanya inilah pandangan Allah. Jadi seakan-akan kita selalu dilihat Allah. Nah, melihat ke sini seakan-akan kita melihat bahwa inilah pandangan Allah. Allah Ta'ala memandangku, Allah Ta'ala memandang ke sini. Ayo. Kalau orang merasa bahwasanya yang dipakainya ini adalah pandangan Allah, sembunyi mau korupsi, ini pandangan Allah, ini dihisap nanti tidak jadi korupsi. Mau melakukan maksiat, ini pandangan Allah yang dipakai ini. Bukan Allah Ta'ala bertempat di sini, enggak. Kita sekedar menerima daripada nikmat Allah, yaitu pandangan. Lalu hakikatkan ini pandangan Allah. Jangan dihakikatkan ini Allah Ta'ala memandang, nah Allah Ta'ala salah lagi. Ini pandangan Allah, bukan Allah Ta'ala yang memandang. Berarti kita Allah, kan salah nih lah. Salah menggunakan kata di dalam hakikat nih. Ini pandangan Allah. Beda dengan Allah Ta'ala memandang. Salah. Kalau ini pandangan Allah, berarti kita merasa dipinjami pandangan Allah. Kalau itu yang kita pakai di dalam sholat, insya Allah apapun yang kita lihat adalah akan bersandar kepada Allah. Lalu inilah hakikat yang demikian, inilah akan terbukti di saat kita sholat, kita merasa nikmat tuh mulai ujung kepala sampai ujung kaki, karena kita dipandang Allah. Di dalam hadis mana dalilnya aja kalau dipandang Allah Ta'ala tuh nikmat? Banyak hadisnya. Barang siapa yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang itu mendapatkan rahmat. Sama di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa idza raqa'a wa idza i'tadala nuzira ilaihi birrahmah. Ini contoh yang mudah. Apabila seseorang tuh i'tidal, kembali berdiri setelah daripada ruku, nuzira ilaihi birrahmah, Allah akan memandang orang itu rahmat. Pandangan rahmat Allah apabila kita merasa ini pandangan Allah kepada kita, lalu kita mendapatkan rahmat. Tanda lagi inilah kita ini bisa mempergunakan pandangan Allah ini di dalam pandangan kita mendapatkan rahmat, maka kita akan merasa nikmat. Setiap orang yang diberi Allah Ta'ala satu rahmat itu merasa nikmat. Lalu bagaimana cara mendapatkan rahmat tadi? Kita berhakikat bahwasanya inilah pandangan Allah, bukan Allah yang memandang. Allah yang memandang ini salah, ini sama mengajarkan kepada kita jadi Tuhan, salah. Ini kita memakai pandangan Allah, tapi dihakikatkan, jangan disebut ini pandangan Allah, nah pandangan Allah, jangan disebut. Pakaian dalam gunakan di dalam, pakaian di luar gunakan di luar. Kalau pakaian dalam digunakan di luar, sampean pakai celana panjang lalu sempak di luar pas seperti orang gila, nggak bisa. Sesuaikan keadaan lah. Loh, kita syariat aja ada hakikatnya. Usolli fardal subuhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, itu sudah berhakikat. Jadi kalau dikatakan ilmu hakikat itu tidak ada, salah besar. Sampean belajar syariat, sedangkan di syariat ada hakikatnya. Masa perkara hati tidak ada hakikatnya? Karena di sini tempatnya hakikat. Satu adalah jalannya, supaya awal dengan akhir ataupun yang di tengahnya tadi itu karena Allah,
ingat aja, diingat aja, ini adalah pandangan Allah. Lalu kemana kita? Kalau berpikiran langsung keingatan, oh ini Allah Ta'ala, pandangan Allah, buyar yang tidak khusyuk tadi, Pak. Jadi tidak boleh kita mengusahakan lah, selalu berusaha, nanti akan terpandang diri kita yang melaksanakan sholat, itu yang bahaya. Merasa diri yang melaksanakan sholat itu bahaya, sedangkan awal-awalnya ini karena Allah semuanya. Lalu diri kita berhadir di dalam sholat tadi, berhadir bahwasanya aku yang melaksanakan tadi, nah bahaya, rusak. Awal bagus, tengah-tengah rusak, akhirnya pasti rusak. Jadi sholat yang sebenarnya lah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata banyak aja yang melaksanakan sholat, ternyata banyak juga perbuatan mungkar yang dilakukannya di luar sholat. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Istilahnya sini, wa aqimus sholah, dirikan sholat. Arti didirikan itu, ini tiang didirikan, dibawa lagi daripada tempat di sini didirikan harus dalam keadaan tegak begini, bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, selesai sudah sholat tadi, tidak dilaksanakan lagi di luar sholat, itu namanya mengerjakan. Tapi Allah Ta'ala ini memakai kalimat wa aqamus sholah, wa aqimus sholah, wa aqimis sholah, dirikan. Yang namanya berdiri, tetap berdiri seperti ini sekalipun sudah selesai. Bagaimana caranya? Nah, itu lain lagi temanya nanti. Rukun-rukun 13 yang di dalam sholat dibawa di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada niat, berarti di luar sholat pun ada niat. Kalau di dalam sholat ada takbiratul ihram, di luar sholat pun ada takbiratul ihram. Jadi berkekalan sholat tadi. Nah, sholat yang seperti inilah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuma yang kita cari di sini kanlah nilaian Allah bahwasanya sah apa tidaknya sholat kita. Kita ulang tadilah sama-sama kita. Ini sama-sama belajar, Pak. Bukan saya mengajari, sama-sama kita belajar. Jadi yang pertama tadi pandangan, yang kedua pendengaran kita ini. Bila anak ribut, kita sholat tadi, buyar dah pikiran kita, surah aja lupa dibaca. Yalah, waktu ruku pun, bacaan ruku pun lupa juga. Kenapa? Mendengar anak teriak-teriak, anak begini-begini, ada orang membuka musik nyaring-nyaring, lalu buyar hati kita ini dalam sholat. Bagaimana caranya lagi? Kita hakikatkan lagi sebelum sholat bahwa ini pendengaran Allah, bukan Allah Ta'ala yang mendengar. Inilah Allah Ta'ala sudah tahu maha mendengar, tapi yang kita pakai ini adalah pendengaran Allah. Lalu kita, apa juga pun yang kita dengar semua datang dari Allah. Bisalah mengusik hati kita? Tidak bisa. Kalau kita punya yang namanya kekasih hati, dicubitnya kah, keras-keras kah, diberinya kah, apakah tidak diberinya atau tidak diberinya, kita akan selalu senang. Itu tanda kekasih hati kita. Sama inilah Allah Ta'ala menguji kita dengan bunyi yang ribut-ribut. Anak-anak lari-lari pada waktu kita sholat berjamaah, khusyuk enggak kita? Apabila tidak menyandarkan kepada Allah, semua datang daripada Allah yang kita dengar tadi, maka kita akan ngomel, bubar. Ini jangan lagi ke masjid ini aja. Nasihat itu wajib juga, cuma cara menasihati kita ini dengan emosi, ini yang salah. Inilah. Menasihati seorang anak-anak yang berlari-lari di masjid misalnya, kita nasihati dengan emosi, ini berarti kita secara nafsu. Sedangkan Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita menasihati dengan cara nafsu. Kenapa? Karena beliau sudah memakai yang namanya ilmu kebatinan atau ilmu hati. Ini pandangan Allah, ini pendengaran Allah. Jadi apa juga pun yang hadir di pandangan kita, di pendengaran kita, itu akan langsung berlandaskan kepada Allah. Lalu kita senang. Jadi itulah yang namanya
innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala kana, itu kalimat tam, diperdapati terhadap kalian itu raqiba, mengintai-ngintai. Jadi kita merasa diintai Allah, itu sama halnya dengan kita mengamalkan rukun ihsan, seakan-akan Allah yang melihat kita. Nah, jadi kesimpulannya satu bab ini supaya kita khusyuk, supaya kita ini tidak minta nilai melaksanakan sholat tadi supaya tidak malas-malasan, maka carilah nikmat. Bagaimana bisa mendapatkan nikmat? Di saat pandangan kita, di saat pendengaran kita lah tidak memuji kepada hal-hal duniawi, tetapinya kita sandarkan kepada Allah. Ahdasallahu lahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi. Allah berjanji, kata Rasulullah, ahdasallah, Allah akan menghadirkan ibadah yajidu halawataha fi qalbihi, dia merasakan nikmat di dalam hatinya pada waktu melaksanakan ibadah. Lalu bila sudah ibadah itu nikmat kita rasakan, istiqomahlah kita, istiqomah beribadah. Masa kita perkara dunia istiqomah berapa puluh tahun umur sudah? Saya aja sudah 38. Istiqomah makan terus lah, mulai bayi sudah makan. Sampai sekarang istiqomah lah, puluhan tahun kita istiqomah makan minum. Perkara dunia toh. Kenapa? Alasannya dikarenakan merasa nikmat di makanan. Nah, sama halnya ibadah. Kenapa kita tidak bisa istiqomah? Karena tidak merasakan nikmat di dalam beribadah. Bila sudah nikmat itu pasti ada syukur di dalamnya. Bila kita sudah merasakan nikmat, itu syukur. Tanda syukur tadi bahwasanya orang itu ingat Allah. Nah, itu tanda syukur. Jadi bila kita sudah merasa nikmat di dalam ibadah, itu tidak, kita secara otomatis tidak akan merasa diri kita yang mengerjakan. Karena orang yang mendapatkan nikmat berarti orang itu bersyukur sudah. Seseorang tidak bisa bersyukur kalau tidak merasakan nikmat. Nikmat itu tanda bahwasanya orang itu akan bersyukur. Jadi yang walaupun nih kita tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi merasa nikmat kehadiran Allah, itu sudah bersyukur kita. Makanya di dalam syariat Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita, setiap amal ibadah diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Itu pertanda apa? Supaya kita itu bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama tadilah sahabat-sahabat dahulu, ulama-ulama dahulu itu, mereka itu mengetahui cara menghilangkan sifat munafik dengan tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair, dengan cara menyamakan yang di dalam hati dengan di luar anggota badan. Fil khair, pada perkara kebaikan. Fala yakunu li ahadihim amalun, maka tiada mereka itu ada amalan sedikit pun yuftatahu bihi godan fil akhirah, terkecuali mereka itu ingin dimasyhurkan nanti amalan tersebut di akhirat, bukan di dalam dunia. Yura'unan nas. Yang kedua, mereka melaksanakan sholat karena riya dengan manusia, pamer dengan manusia. Yang ketiga, kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang munafik itu tidak bisa ingat kepada Allah illa qalila, terkecuali sedikit. Kesimpulannya, orang yang sedikit mengingat Allah berarti sedikit pula bersyukur. Karena orang yang ingat kepadaku, kata Allah, orang itu telah bersyukur kepadaku. Maka apabila sudah dinyatakan orang itu tidak banyak bersyukur, fa inna adabi lasyadid, bahwasanya siksaanku itu amat perih, amat pedih nanti di akhirat. Tidak perlu juga tidak perlu juga kita Allah mulai awal bangun sampai akhir. Sedangkan kita ini ada pekerjaan dunia lagi.
Bisa enggak sampein main laptop nih lah beginilah. Hati di sini mengatakan Allah 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 Allah, bisa enggak? Enggak bisa. Akan salah nanti yang diketik tadi. Akan salah. Yang ada itu inilah, bila sudah di sini tertanam di hati Allah inilah, maka yang perlu dihadirkan lagi di luar diri supaya pekerjaan dunia ini tetap ingat kepada Allah, bukan berkata di sini lah, yaitu merasakan hadirnya Allah tadi. Bagaimana ini teh pandangan tadi, pendengaran tadi, hati tadi. Sehingga ancaman Allah Ta'ala inilah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar. Di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adallu." Sungguh telah kami sediakan neraka jahanam. Untuk siapa? Kasirom minal jinni, kebanyakan daripada golongan jin, wal insi, baru manusia. Jadi khusus untuk neraka jahanam ada kebanyakan bangsa jin, baru manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak paham perkara hatinya. Oh, aku ini ikhlaskah? Tidak tahu ilmunya. Aku ini mengerjakan perintah hatikah, apa perintah nafsukah? Tidak tahu. Siap-siap. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa menggunakan mata tersebut. Sudah tahu, nah ini sifat 20. Wujud kidam baqa Muhammad sampai 20 itu kan ini kita ini sekadar menerima pinjaman Allah. Jadi yang kita pakai ini pinjaman Allah. Nah, maka apabila sudah sifat-sifat, apalagi sifat 7, saya yakin aja di sini pasti belajar ilmu tauhid semua sudah. Sifat 20 insya Allah tamat semua sudah. Jadi paham apa yang sama-sama kita bicarakan inilah. Sifat 7 itu cuma dipinjamkan kepada kita. Jadi itu yang kita pakai. Bukan merasa diri kita yang melihat, bukan merasa diri kita yang mendengar. Tapi kita selalu berhakikat, inilah pandangan Allah, inilah pendengaran Allah, inilah bicaranya Allah. Sehingga kita bisa berhati-hati. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak bisa memperdengarkan telinganya. Walahum, punya hati tidak paham perkara hatinya, punya mata tidak bisa memahami penggunaan mata, punya telinga tidak bisa paham dengan penggunaan telinga. Ulaika kal an'ami, mereka ini persis seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat, lebih hina. Kalau ini yang membuat seseorang tuh masuk ke dalam neraka jahanam, berarti ini yang dihisab. Ya kah? Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, setiap penglihatan dan setiap hati, kullu ulaika, setiap mereka ini kata Allah, kana anhu mas'ula, akan dipertanyakan nanti di akhirat. Jadi kalau ini yang dipertanyakan berarti bab wudu 3 perkara, bab solat 3 perkara, bab zakat 3 perkara babnya nanti. Kamu solat menggunakan pandangan kemana? Kamu solat mendengarkan, pendengaran kamu digunakan kemana? Kamu solat menggunakan hati kemana? 1 sudah beres, ya karena conteng. Ingat dengan Allah. Waktu wudu 3 perkara lagi, penglihatan, pendengaran, sama hati. Sesuai enggak? Sesuai. Conteng, selamat. Ini dalil Qurannya.
Karena yang tiga yang inilah mata, pendengaran dengan hati, inilah yang banyak mengakibatkan orang itu bisa maksiat ataupun tidak maksiat. Karena pandangan kita berubah pikiran, karena pandangan kita tetap pikiran kita, hati kita. Karena penglihatan kita bisa tetap i'tikad kita, dan bisa pula berubah karena penglihatan, karena pendengaran, karena disandarkan kepada kita. Sedangkan kita inilah adalah hamba yang lemah. Bila sudah mengetahui diri hamba lemah, otomatis penglihatan ini tidak bisa kita jaga dengan sepenuhnya, pendengaran kita sama tidak bisa kita jaga sepenuhnya. Lalu bagaimana supaya terjaga? Hakikatkanlah ini pandangan Allah, ini pendengaran Allah, bukan kita. Jadi Allah bukan kita, ini seakan-akan berhakikat demikian, seakan-akan kita betul-betul mengembalikan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru terasa nikmat. Ini minta maaflah pelajarannya agak tinggi sedikit, cuma perlu kita pelajari. Jangan sekadar di syariat saja, sedangkan syariat sudah mengajarkan hakikat. Masa kita tidak perdalam lagi perkara hakikat? Begitu. Supaya jangan sekadar mulut karena Allah, tetapinya hati karena manusia. Lillahi ta'ala ya usolli fardu subuhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam, semua karena Allah. Sudah berhakikat, sudah syariat. Tapi di dalam bentuknya karena ini lillahi ta'ala, karena Allah, berarti perkara batin lagi yang main, bukan zahir lagi. Wa min wasiyati Abil Abbas Al-Hidir alaihi salam li Amr bin Abdul Aziz. Di antara wasiat Abil Abbas, bapaknya si Abbas, siapa? Hadir, Nabi Hidir alaihi salam li Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini kalau tidak salah, beliau ini Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah yang nomor 10 kalau tidak salah. Setelah kekhalifahan Abu Bakar turun sampai ke 10 itu Umar bin Abdul Aziz. Lama ijtama'a bihi fil Madinatil Musyarrafah, manakala Umar bin Abdul Aziz berteman dengan Nabi Khidir alaihi salam. Masa Nabi Khidir panjang umurnya? Lah, setan aja sampai hari kiamat baru mati. Ya kan lah? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, wahai Allah taala, anzirni, panjangkan umurku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Lah, orang yang ahli maksiat, gurunya maksiat, iblis, dipanjangkan Allah taala, apalagi Nabi Khidir ini kekasih Allah taala. Pasti ada hikmahnya. Nabi Isa aja sudah diangkat ke langit, masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir sama. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Lamma ijtama'a bihi fil Madinatil Musyarrafati, manakala Nabi Khidir dengan siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz terkumpul di Madinah. Wa sa'alahu aywasiyahu biwasiyatin. Umar bin Abdul Aziz ini minta wasiat kepada Nabi Khidir. Itu kalau tidak khilaf lah, di dalam kitab Tabaqatul Kubra, Nabi Khidir alaihissalam pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu selama 30 tahun. Yuk, Nabi Khidir kan khilafiyah. Nabi Khidir ini kebanyakan ulama kita mengatakan seorang wali Allah taala yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan panjang umur beliau. Nah, keistimewaan umat Nabi Muhammad, orang-orang yang alim di kalangan umatku, kata Rasulullah, ulama ummati kal anbiya bani Israil. Orang-orang alim di kalangan umatku,